Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Wesa Sabila dari 11 TDK 1 akan menjelaskan tentang propagasi gelombang. Definisi dari propagasi gelombang adalah perambatan gelombang pada media perambatan. Media perambatan atau biasa juga disebut saluran transmisi gelombang dapat berupa fisik yaitu sepasang kawat konduktor, kabel koaksial, dan berupa non-fisik yaitu gelombang radio atau sinar laser. Model propagasi ada 3, yaitu 1. Gelombang langit, 2. Gelombang permukaan bumi, 3. Gelombang ruang. Yang pertama, gelombang langit, ionosfer. 1. Lapisan D terletak sekitar 40 km sampai 90 km. Ionisasi di lapisan D sangat rendah, karena lapisan ini adalah daerah yang paling jauh dari matahari. Frekuensi yang tinggi terus dilewatkan, tetapi mengalami redaman. Setelah matahari terbenam, lapisan ini segera menghilang karena ion-ionnya dengan cepat bergabung kembali menjadi molekul-molekul. Yang kedua, lapisan E terletak sekitar 90 km sampai 150 km. Ketiga, lapisan F terdapat pada ketinggian sekitar 150 km sampai 400 km selama siang hari. Lapisan F terpecah menjadi 2, yaitu lapisan F1 dan F2. Karena itu lapisan ini terionisasi relatif konstan setiap saat. Propagasi gelombang dalam ionosfer. Pada frekuensi tinggi atau daerah HF yang mempunyai range frekuensi 3-30 MHz, gelombang dapat dipropagasikan menempuh jarak yang jauh akibat dari pembiasan dan pemantulan lintasan pada lapisan ionosfer. Gelombang yang berpropagasi yang melalui lapisan ionosfer ini disebut sebagai gelombang ionosfer. Kedua, gelombang ruang bebas free space. Pembiasan referensi oleh atmosfer bumi. Pada atmosfer bumi terjadi pembiasan gelombang sekitar 18 km dari permukaan bumi di daerah khatulistiwa dan sampai sekitar 8 dan 11 km di daerah kutub selatan dan utara. Pada kondisi atmosfer normal dalam perhitungan radius bumi ekuivalen biasanya digunakan K sama dengan 4/3. Propagasi line of sight atau LOS. Propagasi gelombang pada frekuensi di atas 30 MHz memanfaatkan gelombang langsung oleh gelombang pantul oleh permukaan bumi. Pada propagasi LOS terdapat daerah yang harus dan wajib terhindar dari halangan. Daerah itu disebut dengan daerah Fresnel atau Fresnel Zone. Redaman pada ruang bebas atau free space loss. Redaman loss berharga rata-rata sama dengan redaman ruang bebas dalam perhitungan redaman lintasan dianggap tetap, sehingga untuk loss adalah LP sama dengan 32,5 plus 20 log D km plus 20 log F. Lihat. 3. Gelombang permukaan bumi. Permukaan bumi sebagai penumpu gelombang elektromagnetik. Gelombang permukaan bumi berpolarisasi vertikal karena setiap komponen horizontal akan dihubung singkat oleh permukaan bumi. Impedansi ini merupakan fungsi dari konduktivitas dan frekuensi. Jika bumi mempunyai konduktivitas yang tinggi, maka redaman akan berkurang. Rugi-rugi tanah akan meningkat dengan cepat dengan semakin besarnya frekuensi. Propagasi gelombang dalam air laut. Propagasi gelombang permukaan merupakan salah satunya cara untuk berkomunikasi di dalam lautan. Untuk memperkecil redaman laut, maka digunakan frekuensi yang sangat rendah, yaitu band RF, yaitu antara 30 hingga 300 Hz. Efek multipath propagation. 1. Multipath copy dari sebuah sinyal dapat diterima dengan fase yang berbeda, karena jika fase yang datang destruktif maka sinyal cenderung melemah. Kedua, intersymbol interference atau biasa disingkat ISI. Satu atau lebih sinyal tertunda diterima bersamaan pada saat sinyal ini diterima. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.